I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Purnama dan saya Syahrul Hairul Ramdan. Di sini kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai Kartanegara Ingmatadipura. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara Ingmatadipura. Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmatadipura adalah sebuah kerajaan yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada tahun 1575 serta berakhir pada 1960. Yupa bentuknya seperti tugu peringatan, tapi ada tulisannya. Yupa ini berfungsi untuk mengikat hewan korban yang merupakan persembahan rakyat kepada para dewa yang dipujanya. Prasasti Yupa ini ada di era Raja Mula Warman. Pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, Kerajaan Kutai mengalami masa yang sangat baik. Pertaniannya subur dan dilewati jalur perdagangan. Sementara itu, pada abad ke-13, di muara Sungai Mahakam, berdirinya kerajaan bercorak Hindu Jawa, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh Raden Kusuma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat di Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah letak geografis. Kerajaan Kutai ini diperkirakan terletak di Sungai Mahakam yang berpusat di Muara Kaman. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur yang berbulu di Gunung Cemurung 1681 Masehi yang terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan dan bermuara di Selat Makassar. Sungai Mahakam dimanfaatkan sebagai sumber air untuk perikanan, pertanian, dan sarana transportasi. Ramainya aktivitas masyarakat di tepi Sungai Mahakam ini diduga menjadi faktor penyebab munculnya Kerajaan Kutai pada masa kejayaannya. Kerajaan Kutai memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua ada kehidupan politik. Raja pertama yang dipimpin Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Kudungga diduga belum menganut agama Hindu karena nama Kudungga merupakan nama asli di Indonesia, di mana nama ini memiliki kepemimpinan dengan nama Raja Bugis Kudungga. Oleh karena itu, para ahli memikirkan bahwa pada masa pemerintahan Kudungga, pengaruh agama Hindu yang belum kuat. Pada awalnya Kudungga adalah seorang kepala suku, akan tetapi setelah pengaruh Hindu masuk ke Indonesia dan sistem pemerintahan, kesukuan berubah menjadi kerajaan. Kudungga mendeklarasikan diri sebagai raja dan memutuskan pergantian kesukaan Kutai dilakukan dengan turun. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Kutai menggantungkan kepada keberadaan Sungai Mahakam. Komoditas Kerajaan Kutai berasal dari hasil hutan seperti getah kayu, meranti, rotan, batu permata, dan lain-lain. Komoditas tersebut diperdagangkan keluar Kerajaan Kutai melalui pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Selanjutnya yang keempat yaitu kehidupan agama. Pada masa pemerintahan atau Warman agama Hindu di Kerajaan Kutai mulai berkembang pesat. Agama Hindu yang berkembang di Kerajaan Kutai adalah Hindu Siwa, di mana penganut agama ini menyembah dewa sebagai dewa yang tertinggi. Agama Hindu Siwa berkembang menjadi agama resmi kerajaan, meskipun sebagian besar rakyat Kutai masih menjalankan kebudayaan asli. Selanjutnya yang kelima yaitu kondisi sosial budaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kutai seperti yang disebut pada prasasti Yupa, masyarakat Kerajaan Kutai banyak yang menganut agama Hindu.
Meski menganut agama Hindu yang berasal dari India, masyarakat Kutai tetap melestarikan budaya lokalnya. Kebudayaan Hindu di Kerajaan Kutai telah mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan megalitikum berbentuk menhir. Menhir biasanya digunakan sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang. Selanjutnya, sejarah runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara. Sejak tahun 1735, Kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar Sultan Haji Muhammad Idris dan hingga sekarang disebut dengan Kutai Kartanegara. Selanjutnya yaitu peninggalan sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu Prasasti Yupa, yang kedua Ketopang Sultan, yang ketiga Kalung Siwa, yang keempat Tali Juwita, yang kelima Pedang Sultan Kutai, yang keenam Meriam, dan yang terakhir Kelambu Kuning. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.